Gan, terima kasih udah ngeklik video ini. Dan sebelum video ini dimulai, aku mau ucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Dan tahun baru biasanya kalian pasti punya resolusi untuk tahun baru ini. Nah, salah satu resolusi kebanyakan orang adalah diet, ya kan? Bagaimana cara berdiet yang benar? Gimana cara untuk memulai diet? Mengumpulkan motivasi, informasi tentang bagaimana cara diet yang benar, yang sehat, yang efektif, dan yang nggak nyiksa. So, untuk video kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana sih cara diet yang tepat buat kalian. Yang aku sendiri udah pakai diet ini dan sangat efektif, sangat terbukti lah manfaatnya ya. Diet yang gampang untuk diikutin. Dan pada diet kali ini juga mungkin kebanyakan dari kalian banyak yang berpikir bahwa diet itu ada food restriction-nya, ada pantangan-pantangannya. Kalian nggak boleh makan makanan A, kalian nggak boleh makan makanan B karena itu banyak lemaknya, itu tinggi karbohidratnya, atau itu tinggi gulanya, atau itu nggak ada proteinnya, atau whatever it is. Banyak alasan, banyak mitos di luar sana bahwa kalian harus memakan makanan-makanan tertentu untuk bisa lose weight, which is wrong. Diet yang akan aku kasih tahu ke kalian adalah diet yang fleksibel, dimana kalian boleh makan apapun makanan yang kalian mau, makanan kesukaan kalian, tanpa perlu khawatir untuk gemuk. So, ini diet yang sangat enak. Aku pakai diet ini dan aku berhasil turunin 30 kilo berat badan aku. Seperti yang kalian bisa lihat, ini aku yang dulu dan ini aku yang sekarang. Ya, aku yang sekarang. So, diet ini sangat efektif banget ya. Tapi ya, kalian boleh makan apapun yang kalian mau, makanan kesukaan kalian, dengan satu peraturan, one ground rules. Kalian harus tahu berapa kebutuhan kalori harian kalian. Nah, ketika kalian sudah tahu berapa kebutuhan kalori harian kalian, apapun makanannya, selama kalian masih berada di dalam range kalori harian kalian, maka kalian tidak akan gain weight, tidak akan nambah lemak. Malah kalau kalian berada di defisit daripada kalori kalian, jadi kalian berada di defisit kalori, apapun makanan yang kalian makan, kalian akan lose weight, kalian akan membakar lemak kalian. Kalian nggak percaya? Lihat aja aku. Nggak bercanda. So, kalian bisa makan apapun, kalian bisa makan pizza, kalian bisa makan pasta, kalian bisa makan bakso, kalian bisa makan soto, ice cream, burger. Everything you want, everything you love, you can eat it. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan kalori harian kalian? Nah, sekarang aku akan tunjukin caranya. So, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghitung berapa jumlah BMR kalian. Apa itu BMR? BMR itu adalah basal metabolic rate. Apa itu basal metabolic rate? Basal metabolic rate ini adalah jumlah kalori yang kalian butuhkan hanya untuk bertahan hidup. Jadi kalian walaupun nggak melakukan apapun, do nothing ya, cuma tidur, terus makan, tidur lagi, terus kalian gerak-gerak kayak gini. Pokoknya BMR ini adalah kalori yang kalian butuhkan untuk bertahan hidup. Kalian bernafas, kalian mencerna makanan. Nah, gimana cara menghitung BMR? Ini gampang banget, kalian nggak usah pakai rumus macem-macem. Kalian tinggal klik link di description. Di situ ada kalkulator untuk menghitung BMR kalian. Simple. Hidup itu make it simple aja, Gan. Oke? Oke, Gan. Setelah kalian menghitung dan tahu berapa BMR kalian, maka langkah berikut yang harus kalian lakukan adalah mengkalikan BMR kalian dengan activity multiplier.
Activity multiplier itu apa? Itu adalah tingkat aktivitas kalian sehari-hari. Di sini aku akan mengambil contoh BMR aku. BMR aku adalah 1700 kalori. Ada beberapa kriteria dari activity multiplier, tergantung dari bagaimana kalian beraktivitas dalam sehari-hari. Ada yang mulai sedentary sampai very active. Sedentary itu adalah orang-orang yang basically office person, jadi dia itu kerja di balik meja. Jadi orang-orang kantoran, dimana dia nggak terlalu banyak bergerak, dia hanya duduk kerja di depan komputer. Jadi dia tidak terlalu banyak aktivitas fisik yang dia lakukan. Lalu light itu adalah orang-orang yang pekerjaannya biasanya hanya sebatas office person ya. Dia nggak, dalam sehari-hari dia itu tidak terlalu membutuhkan aktivitas fisik yang tinggi, tetapi dia berolahraga 1-2 kali dalam seminggu. Lalu yang ketiga adalah moderate. Di sini moderate adalah orang-orang yang melakukan olahraga yang mulai intens gitu. Jadi dia berolahraga dalam 1 minggu itu 3-4 kali misalkan. Jadi hari Senin latihan, hari Rabu latihan, hari Jumat latihan, Selasa, Kamis, dan weekend dia off, dia nggak latihan. Aktif adalah orang-orang yang berlatih hampir setiap hari. Jadi sekitar 5-6 kali dalam seminggu kalian latihan. Di gym, kalian olahraga, kalian kardio dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk orang-orang aktif. Yang terakhir adalah very active. Very active ini adalah orang-orang yang bisa dibilang dia tiap hari itu memerlukan aktivitas fisik gitu loh. Entah itu dia berolahraga di gym maupun memang pekerjaannya yang memerlukan aktivitas fisik yang berat, seperti para pekerja bangunan, terus para atlet yang setiap hari dia nge-gym, bahkan mungkin dia itu sehari bukan sekali latihannya, mungkin 2 kali latihan, pagi sama sore. Pagi latihan beban, sore dia kardio. Jadi benar-benar aktivitas fisiknya tuh banyak dan berat. Oke, di sini aku ngambil contoh untuk diri aku sendiri ya, untuk memudahkan perhitungannya. BMR aku 1700, activity multiplier aku adalah 1,55 karena aku berada dalam kategori moderate dalam aktivitas sehari-hari. So, di sini kita punya equationnya 1700 dikali 1,55 equals 2635 kalori. Apa artinya? Jadi dalam sehari aku membutuhkan 2635 kalori untuk memaintain berat badan aku yang saat ini. Jadi aku cowok, obviously, tinggi aku 173 cm, aku 20 tahun, dan berat badan aku 65 kilo. Aku butuh 2635 kalori tiap hari hanya untuk memaintain badan aku. Yang jadi pertanyaan, apakah angka ini mutlak harus diikuti? Dan jawabannya enggak. Jadi kalian harus trial dan error menggunakan angka ini. Apakah dengan 2635 ini kalian berada pada berat badan yang sama? Apakah malah dengan 2635 kalori ini kalian mengalami kenaikan berat badan atau malah turun berat badan? Karena once again ini hanya alat, ini hanya kalkulator, karena nggak ada yang sempurna ya, pasti ada margin error dalam perhitungan ini, sehingga kalian harus mencobanya sendiri secara langsung dan melihat hasilnya. Apakah dengan kalori yang kalian dapatkan melalui perhitungan ini kalian memaintain berat badan kalian, atau kalian malah gain weight atau lose weight. Oke. Kita sudah dapatkan maintenance kalori untuk badan kita. Di sini aku ambil contoh 2635 kalori untuk membakar lemak, ya. Maka kita perlu berada di caloric deficit. Nah, caloric deficit yang aku butuhkan di sini adalah 2135 kalori. Dari mana? Dari 2635 kalori tadi maintenance, kita kurangi
500 kalori. Kenapa 500 kalori? Well, jadi defisit 500 kalori adalah cara yang paling aman, paling optimal untuk menurunkan berat badan kalian. Jadi kalau kalian langsung drop kalori kalian terlalu banyak, kalian akan mengalami metabolic crash, di mana metabolisme kalian akan turun, drop. Kalian akan jadi lemes, kalian nggak bertenaga, kalian jadi ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Oke, Gan, gimana? Kalian udah mulai ada gambaran tentang bagaimana cara memulai resolusi diet kalian di tahun 2017 ini? Gampang kan? Easy. Nah, setelah kalian tahu berapa jumlah kebutuhan kalori harian kalian untuk turun berat badan, untuk lose weight, pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah karbohidrat, protein, dan lemak yang kalian butuhkan yang masih masuk dalam range kalori defisit kalian. Penasaran? Kita akan membahas tentang makronutrien, apa itu karbohidrat, protein, dan lemak, serta berapa banyak jumlah yang dibutuhkan dari masing-masing makronutrien ini di part kedua dari video ini. So, stay tune buat part keduanya. So, I guess that's it for today. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini, lebih banyak orang yang mencapai resolusi dietnya di 2017, lebih banyak orang yang menjadi fit, menjadi sehat, menjadi bugar. Sampai ketemu di part kedua dari video ini, oke? Bye-bye!